Marvel Legends Spider-Man Integrated Suite ini sebenarnya wishlist yang nggak wishlist amat ya. Cuman kayaknya kalau udah terlanjur mengoleksi Marvel Legends, kalau nggak ada Spider-Man ya kayak kurang afdol gitu. Meskipun prioritas saya sebenarnya Iron Man, tapi ya tetap aja ngelihat orang-orang banyak yang ngoleksi Spider-Man, jadi mau ikut-ikutan juga. Oke, di hadapan kalian ini ada Spider-Man No Way Home. Jadi dari filmnya Spider-Man No Way Home, dan untuk boxnya bisa kalian lihat sendiri. Di bagian depan kita dapat buffnya Armadillo ya. Armadillo itu belum pernah dengar sih sebenarnya, tapi bisalah kita cari-cari info di Google ya. Oke, mainan ini untuk anak usia di atas 4 tahun, dan di bagian sampingnya seperti ini ada gambarnya Spider-Man. Kemudian di bagian belakangnya Spider-Man lagi lompat tali bukan ya. Dan di sini ada ceritanya tentang Spider-Man yang tentang mungkin tentang kostumnya gitu ya. Kalau kalian pengen mengumpulin semua buff Armadillo, kalian harus beli semua yang ada di sini dari nomor 1 sampai nomor 6. Spider-Man merah ini kita nggak dapat buff ya. Dan untuk di bagian bawahnya kurang lebih seperti ini, kalian baca aja di bagian bawah sini seperti ini. Dan untuk harga dari Spider-Man ini kayaknya makin naik gitu ya. Saya heran juga ada yang jual sampai harga 1 juta ya. Nah, di bagian atasnya ini ada logo Spider-Man Peter Parker yang versi Tom Holland ya. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini dia masih dalam blister. Jadi kita dapat sepasang tangan pengganti pose menembakkan jaring ya. Nah, kemudian ini dia figurnya. Oke, langsung kita cabut. Oke, ini penampakan detail dari tangan penggantinya. Untuk detailnya keren banget ya. Di sini ada corak-corak jaring gitu. Di sini ada alur-alurnya gitu ya di jari-jarinya. Untuk penjobnya lumayan rapi, cuman ada sedikit ya agak melebar gitu ya, warna hitam gitu. Artikulasinya ini ke atas dan ke bawah. Kemudian yang sebelah kirinya kurang lebih seperti ini ya, hampir-hampir mirip lah. Lumayan rapi lah untuk catnya ya. Oke, ini dia figur kita. Detailnya udah keren banget lah untuk Marvel Legends ya. Jadi untuk suite ini yang dipakai waktu ngelawan Sinister Six ya, bersama Tobey sama Andrew pas final battle ya. Jadi ini udah nggak bisa banyak komentar lagi lah untuk Spider-Man yang produksi dari Marvel Legends. Suka banget ini untuk desain dibikin beralur gitu, jadi bukan cuma sekedar cat saja. Di bagian leher juga sampai ke bagian badannya. Untuk warna goldnya lumayan rapi, jadi mengikuti untuk jaring laba-labanya si Spider-Man ya. Di ini bagian depannya seperti ini, di bagian kakinya juga ini lumayan rapi untuk paintingnya, dan untuk detailnya bagus banget ya. Nah, di sini juga ada alur-alur, jadi dibikin semirip mungkin dengan yang ada di movie-nya. Nah, di bagian sampingnya ini, nah di sini ada ini buat nembakin jaringnya ya. Dan di bagian belakangnya ini juga dibikin detail alur-alur logo Spider-Man-nya. Cuman ini memang catnya atau kayak gimana ya yang warna merah ini, nggak tahu ngelupas atau cat-cat yang melebar gitu, atau memang desainnya seperti ini, saya nggak tahu nih di warna merah ini. Nah, ini tuh yang minusnya ya. Nah, pas kita giniin juga ini di bagian sini, ini kenapa ya tuh kayak ngelupas gitu coy jadi warnanya, tapi sih oke lah, nggak terlalu kelihatan juga ya. Nah, kemudian di bagian lainnya sih oke. Nah, di bagian telapak kakinya kita bisa ngelihat nomor serinya sama produksi Marvel ya. Nah, oke, kita cek untuk artikulasinya. Menunduknya boleh lah, cuman di sini ada kayak ada ruang kosong gitu ya. Nah, kemudian menenggaknya kurang lebih segini. Oh, ini fungsinya sih sebenarnya buat biar bisa menenggak ini, jadi kita bisa pose kayak pose terbang gitu ya. Diputar ya tetaplah bisa lah 360 derajat, bisa miring kepalanya. Untuk tangannya bisa kita rentangkan, ada bunyi ceklek kayak gitu ya. Oke, kurang lebih segini. Kemudian bisa kita putar di sini untuk butterfly joinnya. Oke, tangannya bisa begini ke belakang ya, agak ke belakang. Nah, di bagian bicepnya kita bisa putar, ada double joint di bagian sikunya. Oke, ini lumayan rapat ya. Kemudian di bagian telapak tangannya bisa ke atas, ke bawah, dan bisa kita putar ya. Kalau ke atasnya agak kurang karena terhalang ya. Nah, terhalang gelangnya ini. Kemudian di bagian dadanya bisa membungkuk sejauh ini, untuk membusungnya sejauh ini ya, lumayan banget. Nah, kemudian bisa kita putar ya untuk di pinggangnya. Kemudian untuk kakinya, untuk mengangkang segini lumayan jauh. Nah, kemudian ke depannya kurang lebih segini, ke belakangnya lumayan ya. Di bagian pangkal paha ada join, jadi bisa kita putar. Kemudian di bagian lututnya ada double
double join juga, dan lumayan rapet lah kalau kita tekuk sejauh ini ya. Di bagian betisnya ini nggak ada join ya, jadi nggak bisa kita putar. Ankle-nya bisa ke atas segini, ke bawahnya lumayan jauh, dan bisa ke luar dan ke dalam, dan bisa kita putar begini. Artikulasinya lumayan tapi nggak fleksibel banget gitu, agak kurang lah. Mungkin ini karena versi Mupi ya. Biasanya kalau yang untuk versi komik yang retro kayak itu lebih fleksibel, tapi nggak tahu, kita coba nanti untuk memposekan di akhir video ini. Saya punya kepala Peter Parker dari beberapa Spider-Man, antara lain versi 2-pack-nya dengan Mark 47, kemudian 2-pack-nya dengan Net, dan satu lagi upgraded suit ya. Dan kita cobakan ke Spider-Man integrated suit. Kita lepas dulu. Kita cobakan ke kepala Peter yang Homecoming yang 2-pack sama Mark 47 ya. Agak keras cuy. Kayaknya ini nggak bisa masuk, mungkin terlalu kecil kali ya. Kalau yang ini nggak bisa masuk cuy, sebenarnya bagus kalau untuk yang versi ini. Kemudian kita cobakan ke yang versi yang 2-pack-nya sama Net ya, ini Homecoming juga. Nah ini bisa cuy, oke ini bisa masuk dan lumayan nggak terlalu longgar. Begini hasilnya. Oke, keren juga ya. Ya, kita lepas lagi, kita cobakan ke yang kepala upgraded suit ya. Oke, sama. Ini bisa masuk juga. Kerenan yang mana ya? Kayaknya yang sebelumnya ya. Tapi ini juga keren sih. Oke, sekarang kita masukin lagi dan kita cek untuk tingginya dengan berbagai figur. Dan ini perbandingan tingginya dengan berbagai figur Spider-Man. Nah, ini dengan Peter Parker kurang lebih segini. Dengan Spider-Man Homecoming, oke kurang lebih segini. Dan dengan upgraded suit ini yang udah di repaint ya, kasih lining di pinggir-pinggirnya. Nah kemudian kita bandingkan lagi dengan Ironheart. Nah ini tingginya hampir sama semua ya, cuman kayaknya agak lebih pendek sedikit ya, mungkin 1 mm kali ya. Dan ini satu lagi dengan Miles Morales Maximum Venom. Nah kemudian dengan Iron Man-nya kurang lebih segini, tinggi banget ya, jauh lah. Dan satu lagi kalau kita bandingkan dengan Deadpool, oke tingginya kurang lebih segini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video reviewnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.